Tayyip, kita murajaah sedikit ya. Pekan lalu kita belajar apa? Para ustazah semuanya. Tahmid. Hah? Tamhid. Tahmid salah. Tahmid atau Tamhid. tamhid? Tamhid salah. Iya, Maksudnya tamhid ya. tamhid. Oke, Tamhid. tamhid. Nah, apa itu keahlian tamhid? Ada yang tahu, ustazah? Silakan. Pengantar mukadimah. Pengantar mukaddimah menurut Ustazah Ivana, yang lainnya silahkan. Apa itu tamhid? Pendahuluan ya Ustazah. Pendahuluan. Pendahuluan. Oke, ada lagi? Ada lagi pengertian tamhid versi ustazah-ustazah sekalian? Pertanyaan pemantik. Pertanyaan memantik. Oke, Masya Allah. Oke, nah Ustazah Rizka tidak apa-apa. Oke, betul ya. Tadi pendahuluan ya untuk tamhid. Nah, tamhid ini adalah salah satu metode dari 5T itu sendiri ya. Ada yang tahu metode 5T apa aja selain tamhid? Bisa menyebutkan? Tilawah. Tilawah, Tilawah. Tafsir. Tafsir, tafsir, Tadabbur. iya. Tazkiyah. tadabbur, tasyawi, Masya Allah, mumtaz, ustazah-ustazah semuanya. Oke, nah kebetulan pekan lalu kita baru belajar mengenai tentang tamhid. Nanti insya Allah kita hari ini belajar tafsir. Tapi sebelum belajar tafsir, terkait keahlian tafsir, kita mau rajah lagi ya untuk materi tamhid. Kira-kira ya, tamhid itu terbagi jadi berapa kemarin, ustazah semuanya? Jenis-jenis tamhid. Dua Ustazah. Dua. Dua. Dua, oke. Apa aja tuh? Sederhana. Sederhana dan ilmiah. Sederhana dan ilmiah. Sederhana dan ilmiah. Ada yang masih ingat sederhana tuh maksudnya gimana? Pertanyaan-pertanyaan yang ada relevansinya Yang dengan surat secara keseluruhan misalnya. Oke, ada yang bisa memberikan contoh misalnya? Misalnya kita ambil dari surat yang paling gampang aja, surat Al-Fatihah. Ada yang bisa mengambil contoh tamhid sederhana untuk surat Al-Fatihah? Ada berapa ayat surah Al-Fatihah? Oke, ada berapa ayat surat Al-Fatihah, Mumtaz? Turun turun di mana? Di mana Turunnya turun? di Di mana kota. turun surat Al-Fatihah? Atau bisa juga surat pertama dalam Al-Quran adalah misalnya surat Al-Fatihah gitu ya. Tadi berapa jumlah ayatnya? Atau berapa kali Sur- wajib Surah dibaca? yang di surah yang Yang di dalam sering sholat. dibaca di dalam sholat. Nah, surat apa yang wajib dibaca dalam sholat? Nah, kalau ilmiah, ilmiah itu tamhid ilmiah itu tamhid yang seperti apa? Saudara semuanya. Hmm. Contohnya, Contohnya, mm-mm, pakai surat Al-Fatihah lagi contohnya tidak? ini yang dimurkai di dalam surat Al-Fatihah itu siapa gitu. Oke, yang dimurkai dalam surat Al-Fatihah itu siapa? Apalagi pesannya, ya, pesan inti dari surat Al-Fatihah itu apa? Gitu ya, itu contoh sekilas dari tamhid ilmiah, ya. Nah, waktu itu juga pekan lalu ustazah-ustazah semuanya juga sudah belajar ya membuat it ya. Gimana kira-kira agak susah, mudah banget membuat tamhid pekan lalu ustazah-ustazah semuanya. Agak berpikir keras itu dah. Ya, Kan harus agak berpikir keras ya, Insya Allah. Karena memang tamhid ini kita tujuannya, nah tujuan tamhid apa? Ada yang masih ingat tujuan tamhid? Tujuan dari untuk tamhid? ini pengenalan pengenalan surat itu sudah bukan? Ya, Surat. tujuan tamhid kita mengenal ya, mengenal persiapan sekilas peserta. ya mengenai ayat yang akan dibahas dan membangun pasti kesiapan dari hati Peserta peserta. Tahu dan agar tidak langsung ke untuk materi membaca. inti. Ya, membangun kesiapan dari hati peserta dalam mentadarusi ayat dan juga kita mengenal ya, mengenal sekilas ya mengenai tentang ayat yang akan dibahas. Jadi memang kita atau merangsang lah istilahnya tabit ini untuk memacu gitu ya, memancing ya, memancing eh, para peserta ya atau murid-murid nanti TFH sebelum mentadarusi ya, sebelum mentadarusi ayat yang ditadarusi seperti itu.
Ya, memang agak-agak awal-awalnya belum terbiasa, tapi nanti insya Allah lama-lama terbiasa kok Ustazah semuanya ya. Insya Allah ya. Yang penting kan sudah mendapatkan eh, pelajarannya ya, udah mendapatkan pembekalannya nih pekan lalu mengenai tentang keahlian tamhid ya. Dan kemarin juga sudah praktek ya, praktek walaupun masih sedikit gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas teks yang berikutnya. Setelah tamhid kan ada tilawah ya, tapi kita skip ya. Ustazah semuanya sudah, alhamdulillah sudah mumtaz ya kalau dalam tilawah ya. Kita masuk ke pembelajaran mengenai tentang tafsir. Ya, bagaimana sih cara membaca tafsir? Apakah harus dengan buku-buku yang sangat-sangat tebal itu? Ataukah gimana nih untuk kita yang belum bisa ya memahami dalam bahasa Arab? Apakah ada tipsnya ya dalam membaca tafsir ya? Nah, nanti hari ini akan dibahas bersama dengan Ustadz Agus terkait dengan keahlian eh, tafsir. Nah, kebetulan di sini Ustadz Agus sudah hadir bersama dengan kita ya. Ustazah-ustazah sekalian silahkan disiapkan ya alat-alat tulisnya ya. Nanti bisa jadi ada praktek-praktek ya yang masih yang sudah ready ya atau yang lagi kosong yang bisa untuk menyimak boleh membuka sambil membuka kameranya dipersilahkan ya. Yang menyimak juga tidak apa-apa silahkan. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke ahlian kita yang berikutnya pada hari ini yaitu adalah keahlian tafsir yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Mujib. Kepada Ustadz Agus dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nuran wa hudan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan wa muallima. Haitsu qala anhu sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Baik para asatidzah yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang keahlian 5T yang mana di siang hari ini kita akan insya Allah akan belajar tentang T yang ketiga. T yang ketiga itu apa? Tafsir. Tafsir ya. Oke. Eh Sebelumnya silakan saya minta tolong cari ayat di surat Al-Baqarah juz 2 itu kalau nggak salah di halaman keduanya. Halaman kedua di baris yang terakhir yang ada kata-kata apa namanya? Innallaha ma'as-sabirin. Kalau nggak salah itu. Kasih tahu kalau sudah ketemu ya. Al-Baqarah 155 ya, Ustaz? Ya, pokoknya di juz 2 halaman kedua. Itu di baris yang terakhir kalau nggak salah. Potongan ayatnya, bukan ayat. Allah bersama orang-orang sabar. Nah, udah ketemu? Ustazah Nisa sudah ketemu? Al-Baqarah 155. 150 berapa tuh berarti? 155 bukan? Oh, wabasiri sabirin. Oh, salah, salah, salah. Juz kedua ya. Di halaman kedua baris paling terakhir. Potongan ayatnya, oh yang artinya Allah bersama. 153. Nah, 153. Sudah Ustaz, udah ketemu. 153. Nah. 53. Silakan mungkin Bu Entin dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. baik. Barakallahu fiik. Nah,
Eh, saya ingin ngambil yang potongan terakhir saja. Innallaha ma'as sabirin. Nah, innallaha ma'as sabirin. Nah, eh, inna, apa artinya inna? Sesungguhnya Sungguhnya Allah, Allahu Allah 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 ya. Ma'a bersama bersama as-sabirin, orang-orang yang orang-orang yang sabar. sabar. orang-orang yang sabar. Jadi maknanya sesungguhnya Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Oke. Jadi seharusnya bagi yang membaca ayat ini tentunya harus memperhatikan atau berusaha bagaimana agar dia sabar dalam hidupnya sehingga mendapatkan ma'iyatullah ataupun pertolongan Allah atau kebersamaan Allah. Oke, sampai sana. Nah, dari perkataan Ana tadi, dari mulai mengartikan perkata sampai di akhir yang tadi, minta tolong pecahkan mana yang saya ucapkan, mana yang tafsir, mana yang tadabur. Yang Ya, tafsir, yang terjemahnya Ustaz ya? Boleh ditulis, boleh disebutkan mana bagian saya menyampaikan tafsir, mana selain itu, ataupun bisa dibilang tadabur atau selain tafsir lah. Gampang. Oke, silakan boleh ditulis, boleh disampaikan langsung. Yang tafsir, yang terjemah ya Ustaz ya? Inna apa artinya gitu ya? Oke, Allah gitu. tafsir yang terjemah. Oke, terus udah sampai sana, Yang sampai tad- Allah as-sabirin. tadab- bersama tadabur sampai sabirin orang sabar. Apa? Sampai yang maknanya ma'a apa artinya gitu kan? As-sabirin orang-orang yang sabar gitu ya. Sampai situ Oke, tafsirnya ya Ustaz ya? yang saya bilang Allah itu artinya menolong orang-orang sabar. Itu Tafsirnya Pertolongan. Allah menolong. hmm, Tafsir. berarti yang inna gitu bukan tafsir ya? Bukan. Yang saya yang saya Makna. sampaikan perkata. Kemudian selain itu ada lagi tadaburnya bagaimana supaya kita bisa ditolong Allah tadi. Ya. bagaimana supaya kita bisa ditolong Allah. Apa bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan, saya nggak nyampein itu. Ah, Yang bagian selanjutnya tuh di antara yang saya harus sampaikan itu sabar. bagaimana agar orang itu tadaburnya. sabar dalam hidupnya agar mendapatkan Pertolongan. pertolongan Allah. Jadi orang itu harus sabar agar mendapatkan pertolongan Allah. Sabar dalam menjalani kehidupan agar mendapatkan pertolongan Allah. Jadi part yang pertama saya sampaikan perkata inna artinya Allah, ma'a dan selanjutnya. Yang kedua artinya Allah menolong orang-orang yang sabar. Part yang ketiga saya mengatakan bagi siapa saja yang membaca ayat ini harusnya Jadi orang yang bersabar. belajar atau berusaha agar sabar dalam hidupnya sehingga atau agar mendapatkan pertolongan atau Allah. ma'iyatullah atau pertolongan Allah. Nah, jadi dari beberapa bagian tadi mana yang saya sampaikan dan itu termasuk tafsir ya. Nah, tadi ada yang mengatakan perkata inna itu yang saya sampaikan dengan cara itu juga masuk tafsir. Ada yang mengatakan maknanya Allah menolong orang-orang sabar. Jadi innallaha ma'as sabirin artinya Allah menolong orang-orang sabar. Ya, itu itu juga tafsir. Terus yang lain bagaimana? Boleh, silakan. ya, silakan saudara sekalian. Agar ditolong Allah, maka jadilah orang yang sabar. Maksudnya ini ingin memecahkan ya. Ini kan kita lagi belajar nah akan apa melihat atau mempraktekkan atau keahlian tafsir ya. Jadi
dari yang saya sampaikan tadi, jadi mana yang tafsir? Bagian mana yang tafsir? Gitu maksudnya. Kalau menurut saya Ustadz, yang tafsir adalah yang bahwasanya Allah menolong orang yang sabar. Pertolongannya itu. Terus Oke, tadaburnya, maka kita haruslah menjadi orang yang bersabar. baik. Kira-kira seperti itu, Ustadz. Barakallahu fiik. Yang lain ada mungkin satu lagi? Boleh? Satu lagi, Ustaz Zantin, Ustaz Nisa, Ustaz Ivana, silahkan. Ustaz Haida. Baik. Kalau tidak ada, benar ya. Jadi bagian tafsirnya itu yang mana? Ya, ketika saya menyebutkan innallaha ma'as sabirin, maknanya adalah Allah menolong atau sesungguhnya Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Nah, itu tafsir. Ini saya pilih yang singkat ya. Banyak Anda akan banyak mungkin menjelas. Cuman itu adalah tafsir ya. Nah, tapi tahapannya atau tahapan yang termasuk keahlian tafsir itu bisa dimulai dari ketika saya menyampaikan perkataannya. Inna sesungguhnya Allah, Allah ma'a beserta as-sabirin orang sabar. Kemudian masuk ke maknanya. Nah, jadi sampai di tahap itu tahapan yang bisa dibilang ringkas ya ataupun sederhana, itu kita sudah menyampaikan tafsir. Adapun perkataan saya tadi bahwasanya kita harus sabar ya, kita harus berusaha bagaimana supaya kita sabar dalam menjalani kehidupan agar mendapatkan pertolongan Allah, ya kan? Nah, itu benar sekali masuk kategori tadabbur. Nah, jadi memang terkadang ada kebingungan atau sedikit kebingungan ini tafsir apa tadabbur kan gitu kan. Nah, sebenarnya dari di pembukaan ini paling nggak kita ada sedikit gambaran ya mengenai tafsir ataupun selain tafsir, perkataan atau istilah-istilah ataupun uslub-uslub selain tafsir. Baik. Oke. Eh mungkin ada beberapa istilah ya di kalangan ulama-ulama tafsir ya dalam menjelaskan Al-Qur'an. Ada istilahnya tafsir, ada istilahnya takwil, ada tadabbur. Nah, eh, baik, bismillah, kita insya Allah masuk ke materi ya terkait keahlian tafsir. Nah, apa itu tafsir? Nah, tafsir itu seperti apa? Tahapan paling dasar tafsir itu atau tafsir paling simpel itu seperti apa? Dan kemudian selanjutnya ada banyak kitab tafsir yang menjelaskan secara rinci, secara detail. Nah, jadi tafsir itu maknanya apa? Bayanu al-makna al-murad. Menjelaskan makna yang dimaksud. Ya, makna yang dimaksud. Ya, makna di sini maksudnya makna katanya ya. Kata ataupun kalimat ataupun ayat. Nah, artinya menjelaskan. Nah, kembali ke apa yang saya sampaikan tadi. Ada mungkin ini sebagai tambahan saja sedikit, ada istilah tafsir, ada takwil, ada tadabbur ya. Tafsir, takwil, tadabbur. Nah, tafsir itu menjelaskan makna murad, makna yang dimaksud dari katanya ataupun kalimatnya ataupun ayatnya. Sedangkan takwil adalah pendalaman makna. Jadi terkadang kalau di istilah kalau di Al-Qur'an itu nggak ada kata tafsir ya. Nah, yang ada adalah takwil. Artinya takwil sendiri menurut ulama juga yaitu tafsir. Tafsir itu takwil. Cuman kalau detailnya takwil itu lebih mendalam ya, mendalam daripada tafsir. Nah, intinya sih kurang lebih 11-12 kalau ada istilah kita dengar takwil dan tafsir itu kurang lebih 11-12. Dalam Al-Qur'an istilah tafsir itu disebutkannya dengan istilah takwil. Oke. Kemudian sebagai pembuka juga ada istilah tadabbur. Nah,
Adapun tadabbur ya, itu memahami apa yang di belakang atau di balik kata atau ayat atau kalimat. Nah, jadi kalau tafsir itu yang nampak, menjelaskan makna yang nampak. Kalau tadabbur itu makna yang dibalik itu. Nah, sehingga timbullah apa petunjuknya, apa pelajarannya gitu kan. Nah, itulah tadabbur. Baik. Nah, eh, tafsir itu bagaimana sih prosesnya di dalam Islam itu ataupun jenisnya apa saja? Tafsir itu ada yang tafsir ayat dengan ayat. Jadi ayat ditafsirkan, dijelaskan dengan ayat yang lain lagi. Ataupun ayat dengan hadis, ataupun bisa hadis dengan hadis, atau ayat ditafsirkan dengan asar sahabat, kisah-kisah sahabat gitu kan. Nah, itu juga bagian dari tafsir. Ataupun ayat ditafsirkan langsung oleh ulama-ulama gitu kan. Nah, itu kurang lebih jenis-jenis tafsir. Nah, kemudian bagaimana dengan terjemah? Terjemah Depag misalnya, atau terjemah yang adalah di Indonesia. Apakah itu termasuk kategori tafsir? Nah, sebenarnya bisa dibilang termasuk kategori tafsir, tapi yang paling ringkas, yang paling sederhana. Artinya, ketika kita menjelaskan ayat ke anak didik kita ataupun murid kita dengan menggunakan terjemah pun bisa jadi cukup ya. Kalaupun maknanya sudah jelas bisa cukup, langsung masuk ke tadabbur setelah itu. Nah, karena di terjemah itu tidak semuanya letterlock. Jadi ada terjemah yang isinya penjelas, dan di terjemahan kemenang pun seperti itu. Contoh, ayat pertama ayat kedua di surat Al-Fatihah apa? Ayat kedua surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, syukran Buntin. Alhamdu artinya apa? Segala puji Oke. bagi Allah. Alhamdulillah. Segala puji itu apakah memang artinya demikian? Apakah itu sebagai bentuk penjelasan? Nah, ternyata memang sebagai bentuk penjelasan. Nah, penjelasan dari makna zahir yang memang sebenarnya bukan itu, ataupun menurut kebiasaan bukan itu. Alhamdu, kalau yang mungkin paham nahu, itu alhamdu itu menunjukkan ma'rifat, kata yang khusus gitu kan, yang khusus, yang lebih sempit gitu kan. Artinya kalau diartikan sesuai kaidah dasar nahu itu kan, alhamdu artinya sebuah pujian ya, bukan segala puji, sebuah pujian. Itu kaidah yang umumnya atau yang terbiasa dari ilmu tata bahasa Arab. Sebuah pujian, karena itu ma'rifat khusus. Nah, tapi kenapa diartikan segala puji? Bukan khusus lagi dong, harusnya umum atau lebih mencakup semua. Nah, itulah salah satu contoh atau bukti bahwasanya terjemahan Kemenag pun itu bisa dikatakan tafsir yang paling simpel, yang paling sederhana itu ya kita katakan yaitu terjemahan itu, Al-Quran terjemah Kemenag. Karena tidak sepenuhnya letterlock. Nah, jadi itu juga bisa dikatakan buku tafsir. Nah, terjemah itu juga bisa dikatakan buku tafsir. Nah, contoh yang lain, surat apa ya enaknya? Nah, surat Al-Ikhlas ayat 1. Bisa tolong bacakan? Al-Ikhlas Qul ayat 1. huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Oke, ada yang bisa bantu baca terjemahannya? Kul katakanlah Allah Allah ayat Ayat 1. 1 atau ayat 1. Apa? Terus Kul maaf. katakanlah Mm-mm. huwa Katakanlah dia huwa dialah dia Allah 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 Dianya siapa? Allah ya Allah. Enggak, katakanlah.
Dia. Dua. Allah. Dua. Dia. Nggak ada tambahan dalam kurung apa itu di terjemahannya. Katakanlah siapa Allah menyuruh. Kepada Katakanlah Allah. menyuruh ke siapa? Oh, Menyuruh ke Nabi Muhammad. menyuruh kepada Nabi Muhammad. Qul, Coba kita katakanlah lihat wahai Muhammad. kalau di tafsir web seperti apa ya. Misalkan. Tuh, Al-Ikhlas ayat 1 ya. Oke. Oh, ternyata tidak semua ini ya dijelaskan. Nah, di beberapa atau di kitab tafsir yang lain atau terjemah maaf ya. Nah, itu dijabarkan sedikit. Nah, udah kelihatan ya? Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, ya kan? Qul huwallahu ahad. Nah, di terjemah yang lain itu ada dalam kurungnya. Katakanlah wahai Muhammad atau Muhammad. Benar nggak? Atau pernah lihat nggak? Iya, Ustaz. Pernah Nah, lihat, Ustaz. nah itu juga termasuk tafsir. Nah, itu kan menjelaskan aslinya nggak ada kata Muhammadnya sama sekali, gitu kan? Nah, tapi memang maksudnya ke sana. Nah, itu juga bagian terkecil dari tafsir, bagian paling ringkas dari tafsir. Nah, jadi itu sebagai sekilas contoh saja ya. Nah, itulah tafsir ya. Oke, kita kembali ke materi. Oke. Jadi tafsir itu bayan makna al-murad, makna yang dimaksud, makna yang zahir, dari kata, dari kalimat atau dari ayat secara umum. Oke. Ustadz Afwan, Ya, silakan kalau ada mau tanya. tanya sebelum pindah lebih jauh. Ustadz, jadi yang tadi Alhamdulillah kok jadi kepo ya Ustadz? Itu kenapa ya Ustadz ya? Baru tahu juga tuh Ustadz. Nah, Apa ya tadi khusus tetapi segala gitu. Itu gimana Ustadz penjelasannya? nah, itu yang dinamakan tafsir. Jadi tafsir itu ditafsirkan oleh siapa? Oleh para ulama tentunya yang memahami secara lebih mendalam kaidah-kaidah yang memang eh, di luar kaidah dasar ya, kaidah yang ada gitu. Jadi itulah fungsinya tafsir, itu menjelaskan. Jadi kan kalau seperti kata kul huwallahu ahad, katakanlah, ya kan? Kita kalau tidak belajar tafsir atau paling nggak bukan belajar membaca tafsirnya, itu kan kul katakan, huwa dia Allah Allah ahad. Nah, kalau kita tidak membaca tafsirnya, kita nggak tahu itu sebenarnya itu Allah menyuruh mengatakan buat siapa dulu atau asalnya buat siapa, kan? Buat Nabi Muhammad kan? Ya, tapi kalau itu Nah, kan masih bisa di itu Ustadz dari asbabun nuzulnya misalnya gitu kan. ya, ya dari asbabun nuzulnya ataupun kan asbabun nuzul diperoleh dari siapa? Dari hadis-hadis misalkan atau keterangan-keterangan. Mm-mm. Itulah yang dimaksud dengan tafsir. Nah, begitu juga dari kata yang lain, alhamdulillah, alhamdu itu kaidah bahasa Arab, kaidah yang umum, yang dasar itu Mm-mm. alhamdu artinya menunjukkan makrifat, kan gitu kan? Betul. Tapi ternyata ada kaidah lain yang tidak kita ketahui dan diungkap oleh ulama-ulama tafsir sehingga menjelaskan bahwasanya ini maksudnya al lil istighraq misalkan. Jadi untuk mencakup secara keseluruhan. Jadi Hmm. segala, makanya diartikan segala puji, mencakup semua. Nah, padahal kalau alif lam itu kaidah yang umumnya itu li ta'rif. Ta'rif itu Hmm. ma'rifat, ma'rifat itu kekhususan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris gini, kita Hmm. bilang baitun itu rumah, ya kan? Tanpa alif lam. Kemudian ada al baitu. Itu Hmm. diartikan al baitu dengan baitu itu ada perbedaan. Baitun itu rumah. Kalau al baitu sebuah rumah. Itu makna secara khususnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada the ya, The, THE, ya. kan, Mm-mm. the school misalkan apa. Itu kan artinya pengkhususan kan? Mm-mm. Artinya kalau diterjemahkan kurang lebih gini, sebuah
sebuah rumah ataupun sesosok orang, misalkan syaksun orang, asyaksu sesosok orang gitu. Nah, itu kaidah nahwu, kaidah umum. Cuman kan di sini para ulama yang lebih memahami kaidah bahasa Arab berdasarkan istilah keterangan-keterangan, juga bisa jadi dari keterangan-keterangan yang ada entah hadis, asbabun nuzul atau lain sebagainya, akhirnya kan menjelaskan. Nah, itulah yang dimaksud dengan tafsir. Nah, tentunya ada disiplin ilmu tafsir ini tidak terjadi, bisa dibilang tidak keluar istilah ilmu tafsir itu tidak di zaman Rasul ya, tidak zaman sahabat gitu kan. Setelah walaupun kejadiannya sudah ada ataupun yang disebut penafsiran atau penjelasan itu sudah ada. Berarti di ayat dijelaskan dengan ayat. Itu juga tafsir. Apa? Di Al-Fatihah itu ada. Ayat dijelaskan dengan ayat lagi. Ada yang tahu? Di ayat ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal mustaqim, ya kan? Nah, siratal mustaqim itu apa? Ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, nah, itu tafsir juga. Tafsir ayat dengan ayat. Nah, jadi para ulama mengambilnya dari mana saja, terutama dari ayat lagi ada enggak? Kalau enggak ada, dari hadis ada enggak? Kalau enggak ada, dari asar sahabat ada enggak? Terus sampai pada akhirnya dengan kemampuan mereka juga menafsirkan atau menjelaskan maksud ayat tersebut. Baik. Tidak mesti dengan asbabun nuzul, itu salah satu ya, salah satu untuk menjelaskan. Karena tidak semua ada asbabun nuzulnya. Tamam, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Ada yang tanyakan? Ustadz Awan. Jadi menafsirkan itu bisa dengan cara berpikir eh, masing-masing orang, atau harus merujuk kepada, harus katakan dengan kata harus merujuk ke sebuah kitab tertentu. Harus merujuk ke kitab tertentu. Tafsir yang paling dasar seperti yang paling ringkas, misalnya tafsir mukhtasar misal. Nah, kita yang kapasitasnya bukan mufasir, kita harus merujuk dulu, itu merujuk untuk menjelaskan ke murid kita, ya kita harus baca tafsir. Nah, disinilah kita belajar keahlian tafsir, bagaimana kita paling nggak membaca tafsir, ataupun cara menjelaskan tafsir kan gitu kan. Nah, harus merujuk gitu kan. Bukan dari kita sendiri, bahaya. Kita kapasitasnya belum sampai sana gitu kan. Nah, itu harus merujuk. Nah, itulah bedanya nanti dengan tadabur. Nah, di sini kita kembali ke tujuan tafsir. Tujuan kita bagaimana menyampaikan tafsir. Kenapa harus menyampaikan tafsir di sini di 5T ini? Tujuannya itu memahamkan ya arti perkata. Jadi seperti tadi sampaikan, inna itu artinya apa? Perkata kan. Allah, ma'a bersama gitu kan. Kemudian perkalimat, bisa berkalimat. Perkata atau berkalimat bisa. Kemudian arti ayatnya gitu kan. Jadi setelah perkata ataupun per kalimat, jadi satu kata dibagi satu ayat bagi dua nih maksudnya gitu kan. Alhamdulillah, oke, segala bentuk pujian hanya khusus ditujukan kepada Allah atau khusus untuk Allah. Lam di sini, di sini kan bukan hanya sekedar untuk, tapi hanya litaksis, ikhtisos kalau kata para ulama. Nah, gitu kita bacain di tafsir kan gitu kan. Nah, itu di sana satu bagian. Kemudian Rabbil Alamin. Kan. Rob artinya apa? Al-Alamin artinya apa? Disatukan Rabbul Alamin. Jadi Tuhan yang menguasai seluruh alam, yang seluruh alam ini maksudnya segala sesuatu selain Allah gitu kan. Jadi cakupannya sangat luas sekali gitu kan. Batasan sangat luas sekali. Nah, itu per kalimat atau per frase kan gitu kan. Kemudian sehingga kita bisa memahami satu ayat secara utuh. Nah, tujuannya apa? Tujuan akhirnya agar kita punya modal memahami ayat dengan pemahaman ayat kita, agar bisa menggali nilai-nilai, yaitu yang disebut dengan tadabbur. Ya.
Itu yang disebut dengan tadabur. Jadi nggak bisa gitu. Itu sangat beresiko, bisa dibilang, atau sangat berbahaya ketika kita tidak tahu menahu artinya apa langsung tadabur saja gitu kan. Artinya paling tidak sudah paham dulu maknanya, minimal lihat terjemahnya kan. Memang ada ayat-ayat yang memang cukup jelas, tinggal kita lihat terjemah apa sedikit udah kita bisa langsung bertadabur kan gitu kan. Nah, tapi yang paling penting adalah di tafsirnya atau memahami ayatnya. Kita memahamkan kalau murid kita, murid pahamlah paling tidak perkataannya, per kalimatnya, maksud secara umum, baru kita bertadabur gitu. Nah, jadi ketika sudah dipahami dengan fase itu sudah cukup, ya kita langsung bertadabur. Ini gitu kan. Kemudian ya dengan kondisi yang ada, kondisi majelis atau halakoh, tentunya tafsir itu bisa bisa sebagai guru ya, bisa kita perluas sedikit, bisa kita persingkat, ya tergantung lah kondisi gitu kan. Nah, intinya kalau kita mau memperluas ya kita harus banyak-banyak membaca kitab tafsir sebagai referensi gitu kan. Nah, jadi itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ustadz, berarti dengan kata lain paling enggak kita juga baca kitab tafsir gitu ya Ustadz ya. Ya, benar Iya, sekali. kan kitab tafsir yang berbahasa Indonesia banyak nggak sih Ustadz? Ada, insya Allah. Ada, Ada ya. kita ada website yang memang mungkin bisa jadi ya salah satu rujukan lah kan. Kalaupun ada hal yang ini ya harus ditanyakan gitu kan untuk memastikan, karena kadang bahasanya juga kayak bahasa apa ya, robot ya, bahasa terjemahan robot. Cuman secara umum sudah memenuhi lah bahasanya. Oke. Oh, mungkin kayak tafsir Al-Misbah kali ya Ustadz ya. Itu kan bahasa Indonesia kayaknya ya punya. Iya, itu kan karyanya Ustadz apa Quraisy Shihab Baik, ya. baik. Ah, Nah, itu ada bisa dibilang tafsir masuk kategori tafsir khusus ya, birroi ataupun dengan Biroi. birroi itu istilahnya apa ya, rasional ya dalam beberapa hal. Jadi isinya terkadang bisa jadi bercampur dengan tadabur si penafsirnya gitu, Oh, renungan-renungan si penafsirnya gitu. Udah banyak tafsir-tafsir yang temporer kadang kan seperti itu kan. Tapi oh, yang simpelnya, singkatnya, yaitu bisa untuk membantu menambah wawasan. memahami. Simpelnya, sederhananya, nanti kita akan masuk ke kitab-kitab apa saja sih yang kita jadikan rujukan sederhana, yang simpel gitu untuk memenuhi Hmm, kebutuhan kita sebagai pengajar ataupun untuk kita sendiri. Nah, hmm. yang jelas dalam menerapkan keahlian tafsir ini, gitu, kita mengambil makna secara umum ya, tanpa masuk ke dalam rincian terlalu dalam. Nanti akan lama, akan susah, akan ribet lah. Tergantung memang kalau kita audiensnya memang misalkan mahasiswa atau sesuai dengan level keilmuannya tidak masalah. Nah, terus menghindari perbedaan pendapat. Nah, kecuali memang dibutuhkan gitu kan. Nah, untuk ini apa namanya, wal asri, misalkan wal asri itu artinya waktu, ya waktu kan, bisa diartikan umur seseorang, bisa diartikan juga istilahnya apa namanya, waktu asar gitu kan. Itu kan para ulama kurang lebih seperti itu menafsirkannya kan gitu kan. Nah, jikalau perlu ya kita sampaikan itu perbedaannya dan kaitkan, intinya untuk mengaitkan, bukan untuk memecah-mecah jadi membingungkan, tapi dikaitkan gitu kan. Allah memberi sesuatu yang berharga, itu waktu. Waktu yang dimiliki manusia itu yang terikat, yang disebut dengan umur. Nah, apa kaitannya dengan waktu asar di sini? Al asr diartikan waktu asar. Nah, di waktu asar harusnya jadikan renungan supaya kita merenung agar apa yang sudah kita lakukan di sisa waktu yang sudah terlewat itu kita sudah melakukan hal-hal yang baik belum, bermanfaat belum. Nah, kalaupun belum, di waktu asar itu kita renungi untuk merencanakan waktu selanjutnya atau hari selanjutnya agar kita lebih bisa memanfaatkan waktu misalkan. Seperti itu. Kan nyambung-nyambung tuh. Walaupun ada perbedaan-perbedaan di makna wal asar itu sendiri. Itu bisa saja kita gunakan perbedaan-perbedaan itu, gitu kan. Nah, kemudian agar lebih mempermudah, karena kita lagi-lagi
Sarum manhajnya itu manhaj taisir ya. Taisir itu untuk memudahkan ya. Jangan menyulitkan gitu kan, karena intinya kita ingin mengambil tujuannya apa? Mengambil ibroh atau pelajaran dan mengambil apa yang kita bisa tazkiyahi, baik itu secara hati, secara iman ataupun secara amal. Intinya itu. Jadi kalau sudah dapat tujuannya ya kita tidak perlu terlalu dalam di tafsir gitu kan. Bahkan usahakan jangan terlalu dalam gitu. Jangan jangan yang oh, ngambil sana dari tafsir ini tafsir dijelaskan, wah itu lama dan bahkan bisa jadi membingungkan. Nah, oleh karena itu sebagai rujukan kita lihat saja tafsir-tafsir yang ringkas gitu kan. Nah, tafsir-tafsir yang ringkas. Nah, kita sebagai guru kita bisa melihat paling tidak pola ini kan. Pola sederhananya melihat Quran terjemah kemenak dulu. Nah, jikalau sudah bisa dipahami dengan Quran terjemah kemenak pun, kita bisa langsung memancing para murid untuk bertadabur kan, bertadabur gitu kan. Nah, kemudian kalau memang perlu lebih lebih memastikan lagi pemahamannya, ya kita membaca kitab tafsir yang ringkas seperti itu. Nah, jadi pola pendalamannya itu melalui tafsir yang ringkas. Ketika kita memang butuh itu kita mulai membaca tafsir yang ringkas seperti ada tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Muyassar misalkan. Nah, tentu itu setelah membaca tafsir kemenak terjemah kemenak misalkan. Nah, kemudian kita juga bisa memahami secara katanya, perkatanya atau per kalimatnya atau per ayatnya. Bisa bisa kita cari juga ataupun bahkan di aplikasi itu banyak terjemah perkata gitu kan atau tafsir perkata. Nah, dari perkata seperti yang tadi saya sebutkan inna apa Allah kan. Bahkan di Quran terjemah juga banyak sekarang yang cetak gitu kan. Nah, di kitab-kitab tafsir gitu terkadang ada hal tambahan yang memang kita harus tentunya jeli melihatnya, yaitu ada ditambahkan tadabbur dan tazkiyahnya juga. Terkadang ada seperti itu di beberapa kitab tafsir. Jadi yang panjang-panjang ternyata isinya memang tambahan berupa tadabbur dari si mufasir itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian di kitab tafsir juga gitu kan. Di kitab tafsir juga kita bisa mendapatkan tambahan pengetahuan berupa apa? Berupa penjelasan atau hadis yang terkait dari ayat-ayat tersebut atau asar. Asar itu perkataan sahabat ataupun kebiasaan-kebiasaan atau hukum-hukum yang memang dilakukan oleh sahabat. Nah, kemudian atau perkataan ulama, ulama yang kompeten tentunya, ulama-ulama salaf terutama misalkan. Nah, ataupun cara yang lain ketika kita ragu, ketika kita masih bingung, ya kita bertanya dan belajar ya kepada guru tentunya. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita sebagai guru terutama memahami lebih dalam dan memastikan pemahaman itu, pemahaman ayat itu sehingga tidak istilahnya tidak salah ataupun tidak melenceng gitu. Ditakutkan di dalam beberapa ayat gitu kan takutnya kita ternyata kita menjelaskan dengan maksud yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan ayat itu sendiri gitu. Dalam rangka antisipasi seperti itu. Silakan ada yang tanyakan? Silakan para sahabat sekalian, ada yang mau ditanya? Ustadz, mungkin nanti yang dibutuhkan itu Ustadz ya apa ya ya rujukan-rujukan yang tadi yang bisa kita gunakan untuk ini Ustadz yang gampang-gampang Ustadz tapinya Ya. bahasa Nah, ini kita Indonesia. masuk nih. Nanti kita kirim slide-nya juga ya nanti. Baik, terima Ya. kasih Ustadz. Untuk menunjang kita sebagai guru,
Kan kita perlu dalam menyampaikan makna Al-Qur'an, makna ayat itu kan kita perlu referensi tafsir. Nah, bagi yang bisa bahasa Arab tentunya banyak referensi tafsir ya. Tafsir banyak sekali. Nah, mungkin bagi yang belum bisa bahasa Arab bisa lihat tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan. Nah, berikut di sini ada beberapa referensi yang mungkin bisa kita ambil gitu kan. Nah, ini beberapa contoh ya. Ada tafsir ringkas dan tafsir yang mendalam ya atau luas gitu kan. Nah, yang ringkas di sini Mukhtasar, Aisarut Tafsir atau Tafsir Muyasar juga ada. Ada As-Sa'di. Nah, ini termasuk yang ringkas-ringkas, tidak terlalu banyak. Nah, tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu penjabaran tidak terlalu banyak. Kadang penjabaran banyak itu kan ditambah ada kisah-kisah, ada hadis, ada tadabur juga gitu kan, ada pendapat si penulisnya juga kan gitu. Nah, jadi kita bisa berfokus di sini tafsir-tafsir ringkas saja. Kalau tafsir yang sifatnya mendalam itu kan ada At-Tabari, Ibnu Katsir, Tahrir wa Tanwir yang gitu kan. Nah, ini contoh ya dan masih banyak lagi, masih banyak yang lain. Nah, nah, untuk referensi tafsir online. Kalau yang berbahasa Arab ini ya kurang lebih. Kalau yang berbahasa Indonesia ada tafsir web, ada Quran Kemenak. Nah, mungkin kita buka ya sebagai ini tafsir web. Nah, tadi yang sudah saya sempat buka, di sini ada tafsir web. Nah, seperti ini tafsir web. Nah, ini ada banyak ayat, banyak surat ya, surat full. Nah, misalkan Al-Fatihah ya. Nah, ayat 1 kita klik di sini. Satu, dilihat. Nah, di sini ada beberapa tafsir. Tafsir yang tadi, tafsir ringkas yang tadi disebutkan juga ada. Di sini ada Al-Muyasar. Yang termasuk Muyasar bisa dibilang teringkas juga gitu kan. Nah, terkadang agak panjang sedikit. Al-Muyasar. Ada juga tafsir Mukhtasar. Tadi yang sebutkan. Mukhtasar ya. Tafsir Al-Mukhtasar. Nah, ini kan ayat 1 nih. Ini bisa jadikan kita referensi untuk membaca ketika ingin menjelaskan ke murid gitu kan, menjelaskan makna ayat gitu atau menjelaskan tafsir ya, yang ketiga. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah melihat terjemahnya tentunya gitu kan, terjemahnya ini misalkan nih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ditafsir Al-Mukhtasar misalkan. Nah, dengan menyebut nama Allah yang aku mulai membaca Al-Quran ini. Aku mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keberkahan dengan menyebut namanya. Lafaz basmalah mengandung 3 nama Allah yang sangat baik. Allah, kemudian Ar-Rahman, dan juga Ar-Rahim. Di sini ada penjelasannya. Ar-Rahman apa, Ar-Rahim apa. Kalau terjemahan tadi kan hanya pengasih dan penyayang. Nah, ternyata di sini kan Ar-Rahman, pemilik rahmat yang luas. Ar-Rahim, pemilik rahmat menyeluruh, gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, itu di tafsir apa? Al-Mukhtasar. Jadi bisa jadikan referensi nih untuk kita-kita yang memang ingin menjelaskan ke murid tapi dengan cara yang cukup simpel atau dengan level murid yang memang levelnya misalkan masih dasar gitu kan. Kita bisa eh, ngambil di sini atau membaca tafsir ini. Tamam? Ada yang tanyakan sampai sini? Atau di sini ada Quran Kemenak ya, di sini bisa. Fatihah misalkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini terjemah dan bisa dibilang ada
beberapa catatan gitu yang bisa bantu. Nah, ini tafsir Kemenag atau terjemah Kemenag atau Quran Kemenag. Ini termasuk referensi online ya yang dasar gitu kan, yang bisa kita ambil tentunya gitu kan. Silakan, ada pertanyaan. Ustadz, kalau tafsir Kemenak kan mungkin Kemenak ya yang mengeluarkan. Kalau yang tadi tafsir web itu siapa ya Ustadz? Tafsir web itu kumpulan ya. Aneh nggak tahu ininya si apa namanya yang punyanya itu yang menyusunnya belum lihat. Ini kumpulan di tafsir web ini ada di tafsir web ini ada yang Kemenagnya juga ada penjelasan dan dia mencantumkan ini di akhir itu ada bukan terjemah ya tafsir Kemenag ya. Nah, di sini dia juga ada terjemah Kemenag, terjemah ya terjemah saja, ada tafsir ringkas Kementerian Agama RI. Ya, bisa dibilang ini tafsir Kemenag. Nah, ini Mm. di situs ini, di website ini, tafsir web ini ada kumpulan-kumpulan kitab tafsir yang ditaruh di sini. Memang tidak semua, karena masih banyak. Cuman ada mungkin ada banyak di sini juga ada lumayan banyak. Dan misalkan di ayat ini bisa kita hitung ada berapa tuh. Nah, tentunya kita tidak mesti harus baca semua gitu. Yang tadi untuk yang ringkas, Al-Mukhtasar, Muyasar. Nah, misalkan Muyasar satu. Ini di ayat 1 ya Al-Fatihah. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah 2. Al-Mukhtasar 3. Subdatut Tafsir 4. Al-Wajiz 5. As-Saghir 6. As-Sa'di. Nah, tadi As-Sa'di juga bisa bisa jadi bahan untuk rujukan ya, untuk yang awal-awal gitu kan. Nah, kemudian berapa tuh? Sudah berapa? 5, 6 Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir juga termasuk yang lumayan panjang. Aisyarut Tafsir 7, 8, ini lumayan panjang nih. Panjang banget nih penjelasannya udah. Nah, termasuk juz amma ada berapa tuh udah bisa dibilang 10 lebih kadang. Tergantung ayatnya, nggak semua sama ini jumlah penafsirannya. Nah, jadi untuk referensi online bisa diambil dari sini yang berbahasa Indonesia ya. Nah, kalau yang berbahasa Arab ada seperti istilahnya apa Dorar ya. Dorar, Quran Tafsirnya Quran 7m.com. Nah, itu referensi ya sebagai modal kita, bahan bacaan kita para guru ketika nanti hendak menyampaikan tadarus gitu, ketika bertadarus dengan para murid gitu. Baik, Ustadz Afan izin bertanya. ya. Kalau tadi Ustadz mengatakan tafsir Al-Misbah itu kan ada unsur ro'yu dari si pentafsirnya sendiri. Kalau dengan tafsir Al-Azhar itu berarti sama ya? Mirip-mirip itu Ustadz. Tafsir apa? Al-Azhar. 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 Yang Karangan siapa tuh? Profesor Dr. Hamka ya. Oh, Berarti sama ya, seperti punya Ustadz Quraisy Shihab, seperti itu berarti. Ada unsur ro'yunya dari si penafsirnya. ya, ro'yu di sini bisa bisa dibilang terkadang lebih ke tadabur dari penafsirnya itu sendiri. Tadabur artinya pelajaran yang diambilnya gitu kan, nilai-nilai yang dijabarkannya gitu kan. Kan. Oh, iya, iya. Saya juga belum kayak tafsir apa namanya Al-Misbah belum baca atau belum baca. Pernah sih baca sih. Cuma belum sering baca ataupun apalagi sampai selesai membaca belum pernah. Nah, cuman penafsir kontemporer itu kan istilahnya zaman saat ini gitu kan mungkin lebih banyak kepada dilihat dari sisi penulisnya, misalnya untuk penjabaran penulisnya gitu kan. Karena pada dasarnya tafsir-tafsir yang klasik itu sudah cukup untuk dijadikan referensi sebenarnya, untuk cukup dijadikan hujah ataupun referensi gitu. Nah, sisanya
yang kontemporer ini terkadang disesuaikan dengan kejadian-kejadian zaman sekarang gitu kan. Penjelasannya kan itu seperti itu. Ada seperti itu, renungan-renungan dari penafsirnya itu sendiri gitu kan. Jadi menggunakan tafsir-tafsir yang tadi, tafsir-tafsir yang klasik gitu kan, atau yang ringkas itu juga insya Allah sebenarnya sudah cukup kan. Agar apa? Agar tidak memberatkan kita juga. Jikalau dibutuhkan itu sangat bagus gitu kan. Itu kan sangat bagus juga sebagai tambahan referensi, itu sangat bagus gitu. Nah, tapi kita jangan lupa merujuk ke tahapan itu paling enggak. Tahapan tafsir-tafsir yang sudah mu'tamad gitu kan. Nah, tafsir-tafsir yang sudah memang diakui gitu kan, itu dulu. Supaya karena itu biasanya kuat itunya referensi ataupun dalil pendalilannya gitu kan. Silakan Gini ada ya, lagi? Kak. Ya, Ustaz Afan nambah tanya lagi. Kalau tafsir kan kita nggak boleh sembarang gitu kan. Beda kalau tadabur artinya eh, bisa sesuai dengan si tadaburnya sendiri ya, artinya dengan konteks kondisi situasi yang mungkin ditarik dalam kehidupan sekarang. Iya. Beda artinya boleh-boleh saja ya, nggak seperti konteks tafsir kan tidak boleh berubah gitu. Pemaknanya harus sama, harus persis merujuk, ada rujukan tafsir tadi gitu. Ya kalau tafsir itu kan hanya bisa dilakukan, gampangnya sebenarnya bisa dilakukan oleh orang-orang atau orang ulama-ulama yang benar-benar sudah memenuhi kriteria sebagai mufassir dengan kemampuan ilmu bahasa Arabnya, bahasa Arab dengan segala cabang ilmunya, kemampuan memahami ilmu kiroatnya, gitu kan, kemampuan memahami ilmu-ilmu hadisnya, gitu kan, dan pecahan-pecahan di ilmu-ilmu itu. Nah, kalau kita di tahap ini tentunya belum sampai kepada tahap yang mufasir sebagai penafsir gitu kan. Jadi sangat beresiko dan bisa dibilang kita tidak boleh asal menafsirkan atau tidak boleh menafsirkan karena memang pertama ya sudah ada tafsir atau penjelasan yang sudah jelas gitu kan. Nah, yang kedua di level kita pun tidak sampai ke sana sehingga yang memungkinkan adalah tadabur. Nah, tadabur sendiri di latar belakangi sejauh mana kita memahami atau mengetahui makna ayat melalui tafsirnya. Semakin tadaburnya bisa semakin luas, semakin banyak atau semakin mendalam ketika kita punya modal pengetahuan tafsir yang luas. Nah, bukan kemampuan menafsirkan ya, modal pengetahuan tafsir atau modal pengetahuan memahami maksud-maksud atau tafsir-tafsir ayat tersebut. Nah, didorong itu gitu. Jadi dibekali itu. Nah, misalkan Anda yang bisa bahasa Arab, Anda akan mentadaburi bisa dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi iman, dari sisi hati, dari sisi pikiran bisa. Dari segi bahasa juga bisa, kan gitu. Dari segi bahasanya gitu kan. Bahasaannya bisa juga istilahnya mengambil nilai, mengambil pelajaran di sana. Nah, jadi seperti itu. Jadi tafsir itu apa yang nampak di ayat itu maksudnya apa? Kalau tadabur, apa nilai yang terkandung di ayat itu? Ma waro al ayah. Kalau tafsir zohirul ayah, kalau tadabur ma waro al ayah. Yang ada di belakang itu, yang ada di dalam itu. Jadi seperti itu. Jadi kita akan lebih banyak bertadabur atau lebih menghasilkan tadabur yang sangat luas, sangat banyak gitu kan. Nah, dengan didasari kemampuan memahami tafsir atau kemampuan memahami ayat itu. Sehingga untuk bertadabur tentunya bahkan di level yang tidak bisa bahasa Arab pun tentunya dengan metode ini dan dengan step-step ini semua orang bisa bahkan yang tidak
bisa berbahasa Arab gitu kan, karena sudah dibantu penjelasan tafsirnya melalui terjemahan tafsir yang sudah diterjemahkan, itu kan seperti itu. Kalau dulu mungkin susah, dulu kan belum banyak terjemahan, jadi ya ketika orang bisa mengambil nilai pelajaran dari ayat ya biasanya orang-orang yang memahami bahasa Arab atau sudah memahami tafsir dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, tapi sekarang semakin berkembang, itu kan ada terjemahannya ada per kata, ada per ayat dan lain sebagainya. Dan ada juga metode ini gitu kan, metode tadabur gitu kan. Nah, tujuannya adalah tadabur dan tazkiyah. Yang paling akhir adalah tazkiyah tentunya. Nah, baik. Ada lagi? Ustadz, untuk meyakinkan aja ya Ustadz, berarti dengan instrumen ini insya Allah untuk tujuan kita bisa, kan tujuannya nanti untuk tadabur ya Ustadz, ini Iya, cukup lah ya Ustadz ya, dengan dua ini gini ya, intinya gitu ya. cukup, insya Allah Cukup. cukup. Ya, insya Allah. Baik. Makanya untuk menghindari apa namanya sesuatu yang bertele-tele, kita supaya tidak dipusingkan, wah tafsir banyak banget, yaitu kita mulai dari sesuatu yang sederhana saja. Lagi tanya, kenapa Tafsirnya yang kita nggak mau pilih baca? yang Kenapa? Alasannya ringkas kenapa? saja, gitu kan. Nggak Nah, jawab. modal terjemah, kemudian kita baca tafsir yang sederhana, seperti tafsir Mukhtasar tadi, kemudian kita mulailah bertadarus, menggali, dan seiring berjalannya waktu, ketika sudah terbiasa, insya Allah pasti akan ada nilai yang tergali gitu, nilai yang didapat, artinya tadabur yang didapat, ya, tadabur yang dihasilkan, tadabur dan tazkiyah tentunya dihasilkan. Nah, ini eh, analisis dari kitab-kitab tafsir, terutama di tafsir web gitu kan. Di prosesnya kan tadi kita dalam mengurai ayat itu memahami ayat dengan uraian per katanya, per kalimatnya, atau per ayatnya. Rata-rata per ayat mesti gitu kan. Tapi kadang ada yang dijabarkan per kata dulu di tafsir ya, kitab tafsir. Jadi kita harus bisa memilih itu. Tapi mudahnya ini kan nanti saya takut lama ya, artinya takut kemana-mana. Intinya langkahnya apa? Kita baca terjemahannya, kemudian perkatanya, baru kita pilih 1-2 kitab tafsir yang ringkas. Nah, supaya tidak kemana-mana gitu kan, kecuali kalau ada kebutuhan lain atau waktu bisa. Tapi kita fokus di sana. Nah, itu gampangnya, itu secara mudahnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk praktek membaca kitab tafsir. Ya. Nah, membaca dengan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ya di apa namanya di surat Al-Fatihah. Kita pahami perkataannya, ya kan? Coba ada kata apa saja di sini? Bi, misal bi artinya apa? Dengan. Kemudian setelah bi kata apa? Ismi. Ismi, ya, oke. Nama. Bi, ismun ya, atau ismi. Oke. Kemudian Allah. ada lafaz Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Kenapa kita perlu perkata? Karena untuk memastikan ya, ini tuh maksudnya apa gitu, ataupun makna asalnya apa gitu kan. Nah, terkadang kalau kita langsung baca langsung ayat gitu kan, kadang kita tidak tahu gitu kan, ini tuh terjemahan dari kata apa kan gitu kan. Nah, terkadang memang ada tambahan kata gitu kan. Tujuannya apa? Kalau kita apa namanya benar-benar fokus dan membiasakan ini, terkadang kita juga bisa mengambil tadaburnya dari unsur dari satu kata itu gitu kan, dari satu ayat ini gitu kan.
Kita mengambil pelajaran bisa dari satu kata saja, dari satu ayat ini. Nah, jadi supaya memastikan paham secara perkataannya, kemudian setelah itu per kalimat atau frasa. Kalimat di sini artinya yang lebih dari satu kata. Ya, artinya 2 atau 3 atau 4. Nah, seperti bismillah dengan nama Allah, kan gitu kan. Kemudian ada Ar-Rahmanir-Rahim. Kan bagi 2 nih dari satu ayat ini. Ya, bisa nanti kita mengambil tadabur dari satu kalimat ini atau frasa ini. Atau bisa dari sini. Atau bisa bahkan berkata dari Ar-Rahman, kan gitu. Ketika sudah memahami betul gitu kan, pecahan-pecahannya terus penggabungannya. Nah, tujuannya itu sebagai modal supaya kita bertadabur. Jadi ketika menjelaskan itu bisa 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 dimulai dengan tahapan itu. Seperti tadi sudah sampaikan, itu kan inna Allah ma'a dan seterusnya. Kalau sekiranya cukup perkata langsung ke satu ayat secara utuh ya tidak apa-apa gitu kan. Nah, oke. Setelah per kalimat, nah kita juga bisa atau kita mulai dengan membaca secara keseluruhan. Nah, makna ayat ya secara keseluruhan. Ya, artinya terjemah secara keseluruhan. Sampai di sini apakah kita memungkinkan untuk bertadabur? Mungkin atau tidak? Belum. Mungkin. Bisa tidak sih kalau bismillah, Ustaz? Ya, Mungkin. ya mungkin. Kalau bilang mungkin ya Bismillah mungkin. Bisa saja gitu kan. Nah, di sini kita bisa tanya, ini kira-kira pelajarannya apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa istilahnya yang Allah perintahkan di tentang ayat ini kan gitu. Nah, kalau memang sudah bisa dipahami, sudah terbiasa, udah langsung bertadabur, tazkiyah. Kalau sekiranya belum, kita bekali lagi dengan penjelasan tambahan yaitu dari tafsir. Nah, contoh tafsir mukhtasar. Nah, kita bisa baca dari tafsir mukhtasar ya. Maaf. Tafsir mukhtasar. Di sini ada yang membacakan, satu orang boleh? Ada yang membacakan tafsirnya? Saya Ustadz, Ya. dengan menyebut nama Allah, aku memulai membaca Quran ini. Aku memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap keberkahan dengan menyebut namanya. Lafaz basmalah mengandung 3 nama Allah yang sangat baik, yaitu Allah, Zat yang berhak disembah, dan nama ini merupakan nama khusus hanya berlaku bagi Allah Ta'ala. Sehingga siapapun tidak diperkenankan menyandang nama tersebut selain Dia Subhanahu. Dua, Ar-Rahman, pemilik rahmat yang luas. Dia Zat yang maha pengasih. Yang ketiga, Ar-Rahim, pemilik rahmat yang menyeluruh. Dia merahmati siapapun yang dikehendakinya dari makhluknya dan diantaranya hamba-hambanya yang beriman. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini kan tafsir mukhtasar ya, berisi penjelasan lebih dalam dari sekedar terjemahan sangat kemenang misalkan. Nah, ayatnya tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, tadi perkata kita udah. Sekarang kita ingin mendeteksi dari kata bismillah. Dari rangkaian penjelasan ini, mana yang secara khusus maknanya itu bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Aku Oke. baca Quran. Dengan menyebut nama Allah apa ini? Bismillah ya. Bismillah. Bismillah. Kemudian Bismillahi Ar-Rahman. Ada Ar-Rahman? Ada Ar-Rahman. Rahmat, Dia pemilik rahmat yang luas. Ar-Rahman. Di sini Ar-Rahman, ya rahmat kan? yang luas.
Kemudian Ar-Rahim, yang ketiga ya Rahim, Ar-Rahim. pemilik rahmat yang Ya, menyeluruh. rahmat yang menyeluruh Nah, khusus untuk orang beriman. di terjemahan tadi kan, terjemahan kalau Iya, kita balik ke terjemahan itu kan dengan menyebut nama nama Allah Allah. yang Ar-Rahim dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahim. ya kan? Itu terjemahan. Nah, setelah kita lihat ternyata sisanya apa? Tambahan, penjelasan, gitu Tafsir. kan? Penjelasan dari mufassirnya terkait ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti lafaz Allah misalkan. Dengan menyebut nama Allah penjelasannya apa ya? Menyebut nama Allah ketika aku mulai membaca Al-Quran. Terus juga memohon pertolongan. Terus Berharap berharap keberkahan. Berarti Bismillah itu maksudnya apa? memulai segala Me, sesuatu. ya, memulai baca Quran ini dengan apa? Memohon Bismillah. pertolongan, Mohon pertolongan mengharap Allah. keberkahan, gitu kan? Nah, Mm-mm. pertolongan, mengharap keberkahan. Jadi itulah Bismillah di dalam apa kitab tafsir ini dijelaskan seperti itu. Tujuan, Kitab tafsir lain bisa jadi beda. Oke, jadi kita menjelaskan Bismillah itu maksudnya apa sih dengan menyebut dengan nama Allah dengan atau dengan menyebut nama Allah itu maksudnya apa? Dengan artinya memohon pertolongan Allah, mengharap keberkahan Allah. Nah, jadi tujuan Bismillah itu, gitu kan? Nah, sudahlah, tambahlah jelas lagi. Nah, kemudian Allah itu apa sih? Kan gitu kan? Allah itu siapa? Nah, di sini di kitab tafsir ini dijelaskan Allah itu zat yang berhak disembah. Dan kita yang Allah itu siapa? Kan? Nah, Allah yang berhak disembah, gitu kan? Nah, dan nama ini merupakan nama khusus, hanya berlaku bagi Allah. Tidak boleh ada orang namanya Allah, kan gitu kan? Nah, kemudian setelah Bismillah selesai, kemudian ada kata Ar-Rahman. Diterjemahkan apa Ar-Rahman? Kalau kemenak biasanya apa? Maha Maha Pengasih. Pengampun. Pengasih ya kan? Merahmati, iya, pengasih, betul. Pengasih, diterjemahkan ke pengasih. Maha Nah, Pengasih. kan kita mungkin bisa jadi tidak tahu pengasih itu apa sih? Yang bagaimana? Mm-mm. Apa bedanya dengan penyayang? Pengasih Iya, mengasihi, Mm-mm. penyayang menyayangi. iya. Apa Mm. bedanya kan gitu? Apa maksudnya? Hmm, Barangkali belum Bukan, jelas. Gitu kan. belum jelas. Pengasih di dunia. Sifat yang Merahmati siapapun yang dikehendaki dari makhluknya. kalau Nah, Ar-Rahim nanti di akhir disitulah kita fungsinya membaca tafsir kan, ini kan. Karena untuk menjelaskan Ar-Rahman itu tidak hanya cukup dengan bisa jadi tidak hanya cukup dengan makna pengasih kan gitu kan. Untuk menjelaskan Ar-Rahim tidak cukup dengan makna penyayang saja, perlu sedikit penjelasan. Kalau di kitab Mukhtasar, apa namanya, tafsir Mukhtasar, Ar-Rahman ini artinya pemilik rahmat yang luas. Luas, yang Pengertian luas. luasnya apa? Nah, kemudian Ar-Rahim, pemilik rahmat yang menyeluruh, maaf. Dia merahmati siapapun yang dikehendaki dari makhluknya, di antara hamba-hambanya yang beriman. Nah, di beriman sini ada kata-kata beriman, nah gitu kan. Kalau Ar-Rahman luas semuanya, kalau Ar-Rahim menyeluruh, tapi di sini untuk orang beriman. hamba-hamba Khususan. yang beriman. Di tafsir lain mungkin ada perbedaan penjelasan dari Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Tapi paling tidak eh, ketika kita sudah membaca tafsir, kita ada akan pendalaman makna ayat, gitu kan? Nah, ketika dirasa tidak cukup dengan membaca terjemahan, gitu kan? Ada yang perlu harus dijelaskan ini Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan karena kita tahu pengasih penyayang coba aja didefinisikan. Takutnya definisi versi Indonesia nanti kalau lihat di KBBI misalkan. Nah, kalau kita memaksakan penyayang itu ini, pengasih itu ini, gitu. Ya mau tidak mau kita harus merujuk juga ke kitab Tafsir. tafsir. Contohnya tafsir Mukhtasar. Kitab tafsir yang lain menurut saya bisa lebih panjang lagi, gitu kan. Nah, tapi dengan ini pun insya Allah sudah cukup ya sebagai referensi, gitu kan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah,
Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal juga, terkadang di kitab tafsir itu ada tambahan dari si mufasirnya atau yang menafsirkannya, itu ada tambahan. Ada tambahan penjelasan. Isinya apa? Isinya bisa jadi tidak termasuk dalam kategori tafsir. Bisa jadi kategorinya tadabur, tadabur dari si penulisnya atau si mufasirnya, ataupun tazkiyah, ataupun ditambahkan penjelasan berupa ayat yang lain, ataupun hadis yang lain, ataupun kisah ataupun asar dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, kalau kita lihat di tafsir Mukhtasar, itu kan yang pure bisa dibilang tafsir, isinya tafsirnya, tafsir atau menjelaskan ayatnya, ayat dengan perkataannya atau perkalimatnya. Dan di sini dari kata bismillah, si mufasir menjelaskan, bismillah itu aku memohon pertolongan, berharap keberkahan dengan menyebut namanya. Tuh, kemudian menjelaskan lagi secara kata Allah dijelaskan di sini oleh si mufasir. Allah itu siapa? Kemudian kata yang lain Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahim artinya apa? Nah, itu masuk dalam ruang lingkup tafsir, baik itu secara makna kata, kalimat, ataupun ayat secara umum. Apakah ada tadaburnya di sini? Nah, setelah dilihat, ada ungkapan lafal basmalah mengandung 3 nama Allah yang sangat baik. Nah, ini bisa dimasukkan kategori tadabur. Kan? Karena ya di luar dari penjelasan ayat tadi, kan penjelasan ayat itu bisa perkataannya, bisa per kalimatnya gitu, atau ayat secara umum. Nah, berarti isinya ini masuk kategori tadabur. Ada tambahan tadabur dari si mufasir. Tazkiyahnya ada nggak? Tidak ada. Ayat terkait tadi ada menyebutkan ayat yang lain nggak? Tidak ada. Atau hadis juga di keterangan itu nggak ada. Asar juga atau kisah sahabat nggak ada. Nah, jadi cukup ringkas gitu kan. Tafsir Mukhtasar itu ringkas. Dari namanya juga Mukhtasar itu ringkas ya, yang diringkas. Artinya secara bahasa nama Mukhtasar itu artinya yang diringkas. Nah, baik, sampai sini ada yang tanyakan? Ustadz, maaf ini slide yang ini yang membuat Ustadz sendiri atau memang ada di dalam tafsir apa di tafsir web itu? Ini Seramat yang buat sih. Oh, Ini udah disusun maksudnya. ya, disusun berdasarkan Oh, referensi dari An-Naba juga gitu kan. Seramat yang nyusun, yang mengklasifikasikan, tujuannya untuk memudahkan ya. Dan kita kan ingin belajar keahlian tafsir nih, bagaimana cara membaca tafsir kan gitu kan. Nah, perlu kita juga pembiasaan atau kejelian dalam melihat atau membaca kitab tafsir, entah itu yang terjemahan atau yang bukan gitu kan. Nah, ini yang dijelaskan itu bagian ininya nih, ini si mufasir menjelaskan di bagian kata dari ini sampai sini. Sisanya apa? Ah, tambahannya apa? Sisanya oh ternyata ada tadaburnya. Oh ternyata ada tazkiyahnya misalkan. Nah, karena kan metode tadabur, tazkiyah gitu kan metode baru ya. 5T ini kan metode baru bisa dibilang. Dulu ketika zaman para mufasir sama ulama-ulama salaf kan tidak mengklasifikasikan itu, tidak memecah-mecah itu gitu kan. Kecuali ulama-ulama kontemporer ada ya kita lihat ada baru ayati gitu kan untuk mentadaburi ayat agar mentadaburi ayat-ayat Allah gitu kan. Itu nama tafsirnya. Tapi isinya banyakkan tadaburnya kan gitu kan. Nah, itu kan kitab-kitab yang baru kata mufasir-mufasir sekarang sudah mulai menambahkan secara jelas gitu kan tadabur-tadaburnya gitu kan ataupun bahkan tazkiyahnya cuman tidak tidak dijelaskan secara gamblang. Oh ini tadabur kan kecuali termasuk salah satunya di metode 5T ini gitu kan terutama di buku referensinya yang ada bahasa Indonesia buku panduannya atau buku ajarnya itu kan
tadarus surat Al-Fatihah, Ad-Duha dan Nas. Itu kan dijabarkan tuh. Tadaburnya apa, tafsirnya juga sederhana. Terus juga tazkiyahnya kan gitu kan. Masih cukup jarang memang buku seperti itu. Nah, kita pun sebagai guru dengan modal ini harapannya juga bisa menghasilkan tadabur-tadabur yang lebih banyak lagi gitu kan. Nah, tadabur-tadabur yang lebih beragam lagi kan gitu. Karena sejatinya luas sekali atau banyak sekali gitu kan nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu. Nah, baik. Ada lagi? Nah, silakan sekarang terakhir mungkin ya. Nah, ini buka ayat kedua ya. Surat Al-Fatihah. Buka tafsir web ya. Tafsirweb.com. Sudah ketemu? Sudah Ustaz. Nah, atau kalau langsung ya apa namanya? Al-Fatihah ayat 2, tafsir web Al-Fatihah ayat 2 gitu aja langsung keluar langsung masuk ke ayatnya itu. Ya, Nah, Ustaz. Yang mana? Mukhtasar lagi Ustaz? Mukhtasar ini kita mukhtasar ya. Mukhtasar langsung pilih ke mukhtasar. Ya. Ini sebagai contoh saja ya. Langsung pilih ke bagian tafsir mukhtasar. Nanti saya kasih waktu mungkin 5 menitan. Coba pilah-pilah ya. Seperti yang tadi sudah ini. Pilah-pilah bagiannya. Seperti mana ya tadi? Seperti ini. Seperti ayat 1. Ya Ustaz. Nah, mana yang termasuk mana sih ketika mufasir itu bagian mana yang menjelaskan kata, kalimat atau ayat? Apakah ada tadaburnya atau tazkiyahnya atau ayat lain atau hadis lain atau asar gitu. Silakan baca dulu ya. Udah ketemu ya? Oke, 2 menit. Fatihah ayat 2 tafsir mukhtasar. Nah, ini. Mukhtasar ya ini, simpel nih. Oke, sudah ya. Kita cek. Kita mulai dari perkata. Ayatnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ada nggak di sini? Perkata ya, Segala perkata. ya, alhamdu. Ada alhamdulillah. Ya, Ada nggak? pujian. Tidak Pujian. ada. Tidak ada menjelaskan perkata dari kata alhamdulillah. Adanya Alhamdulillah. al-alamun, alamin atau alamun. Nah, di sini tuh kan Masih. si mufasir menjelaskan hanya al-alamun. Perkata ya, versi perkata. Hmm. Adalah bentuk jamak atau plural dari alam. Hanya kata itu. Oke? Itu yang kata. Artinya si mufasir menjelaskan kata alamun. Nah, kemudian per kalimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bagi dua misalnya per kalimat alhamdulillah dan rabbul alamin misal. Ada nggak menjelaskan per kalimat di sini?
Ada segala bentuk Apa? pujian itu. Berupa Segala bentuk keagungan, pujian. berupa keagungan dan kesempurnaan hanya bagi Allah. Allah Nah, semesta. ini kata apa berarti ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. berarti per kalimat atau per frase di sini si mufasir di kitab Al-Mukhtasar ya, itu menjelaskan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini segala bentuk pujian berupa keagungan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kan? Kemudian ada lagi Rabbul Alamin, jelaskan nggak? Rob. Karena Dia Tuhan segala sesuatu, pencipta dan pengatur alam. Itu apa? Kata apa itu? Rabbul Rob. alamin. Rob. Kata Rob. Rob. Rob ya, ingat Rob. Rob itu kan Tuhan. Tuhan, Tuhan segala sesuatu, pencipta, pengatur. Pencipta, pengatur. Rob itu pencipta, pengatur. Kalau di tafsir ini ya. Nah, kemudian menjelaskan lagi kata al-alamin. Nah, di sini al-alamun ya, sama aja. Nah, hanya sebatas itu. Ada nggak tambahan yang lain? Ayat yang lain dijelaskan di sini. Enggak. Ada nggak? Enggak ada. Tadabur ada nggak? Tadaburnya. Ada, Ustaz. Ada. Ada. Mana? Yang segala sesuatu selain Allah, Rabbul alamin. Segala sesuatu selain Allah. Ah, ini adalah tadabur apa penjelasan kata dari al-alamin? Oh, ini penjelasan. Penjelasan ya. Berarti tadaburnya nggak ada ya? Nggak ada. Pengamalannya atau tazkiyahnya ada nggak? Kita harus ini, kita harus itu, ataupun harus setiap orang harus melakukan ini. Ada nggak? Nggak Ada. ada. Kemudian baik itu tazkiyah imaniyah ya, gitu kan. Setiap orang harus meyakini ini, misalkan nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Tidak. Oke. Ayat yang lain sebagai tambahan penjelasan ada nggak? Tidak Nggak ada ada. jelas. Hadis juga Tidak ada. nggak ada. Kisah sahabat misalkan Tidak ada. atau pendapat sahabat nggak ada juga. Pendapat tokoh atau ulama di sini sebutkan Tidak nggak? ada. Nggak ada. Jadi hanya mungkin penjelasan per kalimat atau berupa kalimat dan juga per kata. Nah, setidaknya di sini kita bisa membayangkan, oh, yang dijelaskan dari kata ini itu. Jadi kan artinya kalau ada redaksi yang cukup panjang, ketika kita bisa memilah nih mana nih yang harus kita jelaskan ya, semua dibacakan semua misalkan. Ketika kita hanya membutuhkan waktu yang singkat, kan kita bisa memilah itu, mendeteksi itu. Nah, di sini kan Alhamdulillah alamin, al-alamin itu kan kata. Sisanya tadabur, tazkiyah, ayat yang lain itu tidak ada. Jadi hanya menjelaskan per kata bahkan per kalimat, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, ada yang tanyakan? Silakan. Silakan para saudara sekalian. Kita cukup, saya kira cukup ya. Nanti itu kan tadi sisanya contoh juga. Jadi cukup ya Ustadz Agus ya. Ini sudah Ya. mau dulu juga ya. Oke. Maaf nih Mungkin nanti waktunya. bagi ustazah sekalian jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanya di grup kita ya, di grup guru-guru. Nanti ada yang belum difahami atau belum mengerti silahkan ditanyakan secara langsung. Ada tugas nggak nih Ustadz Agus? Ada. Tugasnya itu surat At-Tin ayat yang keempat. Surat Tin ayat keempat ya, mungkin tolong bisa tulis. Silakan pecahkan atau cari apa yang ada di tafsir itu. Di tafsir, saya butuh dua kitab tafsir. Yang pertama Al-Muyassar, yang kedua
Al-Mukhtasar. Ya, Besar. cari di kitab tafsir, bisa di tafsir web yang kayak tadi ya. Kitabnya tafsir Al-Muyassar dan Mukhtasar ya. Muyassar dan Mukhtasar. Nah, silakan cari di sana atau pecahkan. Di sana ada apa aja? Ada penjelasan per katakah atau per kalimatkah atau ada tadaburnya kah yang tulis oleh mufasirnya atau ada ayat tambahan atau dan lain sebagainya yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, insya Allah akan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan sedikit bahas. Memang di kalian tafsir ini butuh waktu yang lebih lama sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa lah, paling nggak ada gambaran. Paham ya? Mega Apa tolong tuh, Ustaz? tugasnya udah Ayat tertangkap berapa? ya tugasnya. Ayat 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 keempat. 4, berapa? ayat 4. Ya. Ayat Surah 4 Al-Fatihah ya. Ayat 4 At-Tin, surat At-Tin. surat Oh, At-Tin ayat 4. Surat At-Tin ayat 4. Baca tafsir Al-Muyassar dan Al-Mukhtasar dan rincikan. rincikan apa yang ada di kitab tafsir tersebut gitu. Oh, Ya. Ustaz Mega mungkin bisa dibantu poin-poinnya yang tadi At-Tin itu ya. Apa sih itu? ayat Yang kotak-kotaknya 4. itu. Ya, kota-kotanya mungkin nanti akan di-share kali ya Ustaz Agus ya, supaya tinggal mengisi ya. Ya, Makna, tadabur, tazkiyah. Mm-mm. Untuk Ayat kota-kota tabelnya ya. hadis terkait, asar terkait. merujuk kitab tafsir Al-Mukhtasar dan Biasa. Muyassar. Al-Muyassar. Nah, Kayaknya makna. Ya, tafsir aja satunya ya adanya. Kalau baca. paham? Iya, wadih ya, jelas ya tugasnya ya. Jelas Ustaz. Tamam, tamam. Alhamdulillah. Oke, Taib. Kalau ada pertanyaan dari anak cukupkan sekian. Eh, Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua dan mohon maaf barangkali waktunya Amin. sedikit bertambah karena memang mungkin Amin. membutuhkan penjelasan lebih ini ya. Walaupun bisa dibilang cukup kurang, cuman ya tidak apa-apa. Insya Allah secara umum bisa dipahami. Eh, Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas penjelasannya. PR-nya. Afwan. Ya, jadi para ustazah sekalian jangan lupa ya PR-nya. Nanti insya Allah tabelnya akan dikirim ke grup dan akan di-reminder ya, supaya tidak lupa. Dan seperti biasa, selain mengerjakan PR, nanti juga sekalian mengulang-ulang di rumah ya beberapa materi yang sudah dijelaskan seperti mengenai tentang materi tamhid gitu ya. Terus juga materi hari ini tafsir dan lain sebagainya. Afwan juga para asli sekalian ya, kita sampai di jam kelewatan ini ya, Masya Allah ya. Semoga menjadi berkah buat para ustazah semuanya pada hari ini Sabtu weekend yang biasanya mungkin rebahan di rumah santai ya. Insya Allah diisi dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Kalau gitu mungkin kita cukupkan ya pembekalan tadabbur kita hari ini. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.